Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai struktur teks cerita sejarah dan novel sejarah. Terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sul Muksid Busra. Samping kanan saya, samping kiri saya. Sebenarnya kami 4 beranggotakan, namun satu anggota dari kelompok kami tidak sempat hadir saat ini. Marilah kita saksikan video presentasi kami. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teks cerita sejarah dan novel sejarah. Sebelum memasuki persentase inti kelompok kami, yaitu struktur teks cerita sejarah dan novel sejarah, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi teks cerita sejarah dan novel sejarah. Baik, langsung saja. Apabila kita mendengar atau menceritakan suatu sejarah, maka tidak jauh dengan mengingat atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau atau di masa lalu. Nah, dari sini kita dapat mengetahui apa itu teks cerita sejarah dan novel sejarah. Oke, yang pertama, teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang menceritakan fakta atau kejadian yang terjadi pada masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah. Mengapa demikian? Karena tidak semua cerita di masa lampau memiliki nilai sejarah bagi banyak orang. Selanjutnya yang kedua yaitu novel sejarah. Sebelum kita memasuki pengertian novel sejarah, kita harus mengetahui apa itu novel. Novel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu karangan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian cerita tentang kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekitarnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Dari sini kita dapat memasukkan pengertian novel sejarah. Jadi novel sejarah adalah suatu karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta tentang berbagai kejadian di masa lampau, dan selain memuat kejadian-kejadian fakta, selain itu juga novel sejarah juga berisi tentang berbagai hal yang berasal dari imajinasi penulis. Nah, oleh sebab itu biasanya novel sejarah ini juga disusun sedemikian rupa untuk mengedukasi sekaligus menghibur pembaca, sehingga novel sejarah juga termasuk kategori novel ulang dan nah, sampai di sini kita telah memahami definisi teks cerita sejarah dan novel sejarah. Selanjutnya pembahasan tentang struktur teks cerita sejarah dan novel sejarah yang akan dibahas oleh teman-teman saya dari kelompok 1. Halo teman-teman, setelah tadi penjelasan tentang definisi, persamaan dan perbedaan dari novel sejarah dan cerita sejarah oleh rekan saya, yakni Zulmuksid Busra. Selanjutnya kita akan melangkah ke struktur. Sebenarnya novel sejarah dan cerita sejarah itu tidak jauh berbeda. Yakni yang pertama orientasi. Orientasi bisa juga disebut dengan perkenalan, karena pada bagian ini akan dimuat tentang pengenalan tokoh, tata tempat, waktu, bahkan suasana, sudut pandang,
dan hubungan antar para tokoh. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini menceritakan tentang peristiwa atau kejadian yang berpotensi menimbulkan masalah, baik itu pertentangan atau kesukaran yang menghadang para tokoh, terutama tokoh utama. Selanjutnya adalah konflik atau komplikasi. Konflik atau biasa disebut dengan recent action. Pada tahap recent action ini, penulis akan menunjukkan konflik atau permasalahan yang semakin rumit antar tokoh. Selanjutnya adalah komplikasi atau biasa disebut dengan puncak masalah. Komplikasi merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah. Di dalamnya itu berisi pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Di sini saya akan melanjutkan struktur teks cerita sejarah yang kelima, yaitu resolusi atau penyelesaian masalah. Nah, setelah membaca di What Heboh dengan memuncaknya konflik, tentu saja harus ada penyelesaian masalah atau resolusi. Nah, di bagian inilah penulis menceritakan akhir dari suatu masalah atau tahap penyelesaian. Nah, struktur teks cerita sejarah yang keenam adalah koda. Jadi, koda itu merupakan penutup dari sebuah novel yang berisikan komentar atau kesimpulan dari cerita tersebut. Jadi, koda ini bersifat opsional atau tidak semua teks cerita sejarah memiliki koda. Nah, itulah hasil presentasi kami tentang teks cerita sejarah dan novel sejarah. Mungkin apabila ada kesalahan dari penyampaian dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.